Pada hari Rabu lalu di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Sri Mulyani menyampaikan sesuatu yang kemudian menjadi pembicaraan cukup luas di media massa maupun di forum-forum yang mengkaji tentang APBN ya. Dalam hal ini adalah terkait dengan anggaran pendidikan. Jadi Ibu Menteri Keuangan ini mengusulkan agar mandatory spending, jadi ada mandatory spending itu diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar. Sebenarnya Undang-Undang Dasar bukan hanya undang-undang, bahwa anggaran untuk pendidikan itu minimal 20% dari APBN. Kemudian selama perjalanan 20% itu diartikan sebagai 20% dari belanja negara. Ya sebetulnya kalau dilihat pasal dan ayatnya ya memang tafsirnya yang lebih jauh, jelas lebih dekat dengan belanja. Itu pun sebenarnya sempat pernah diprotes ya, bahwa 20% itu mestinya tidak termasuk gaji guru. Namun beberapa tahun kemudian direvisi lagi bahwa gaji guru itu masih bisa dimasukkan. Tapi intinya 20% dari APBN. Jadi kalau belanja misalnya 3.000 ya anggaran pendidikan minimal 20% dari 3.000 atau 600 triliun, seperti itu. Nah, kita lihat media ketika Ibu Sri Mulyani menyampaikan itu langsung viral ya. Jadi Sri Mulyani usul rombak tafsir anggaran pendidikan. Beberapa fraksi sudah menolak, Komisi 9 juga menolak. Nah, tetapi kita perlu memahami dulu alasan Sri Mulyani mengemukakan ini ya secara penalaran masuk akal, tapi memang menentang Undang-Undang Dasar 45 sebenarnya. Tetapi secara penalarannya begini, kalau belanja itu kata Ibu Sri Mulyani itu tidak stabil, jadi bisa ditambahi, bisa kalau dipaksakan 20%, jadinya sebenarnya sudah semi pengakuan ya, seolah-olah pengakuan bahwa Kementerian Keuangan sebagai pengatur dari anggaran-anggaran, mengotak-ngatik itu relatif kedodoran ya, karena setiap kali mau menambahi belanja apa, misalnya seperti COVID dan sebagainya, itu harus 20%-nya harus untuk pendidikan. Kan gitu, karena itu Undang-Undang Dasar 45 tidak sekedar undang-undang. Maka atas dasar pengalaman terutama dalam 3-4 tahun terakhir, Sri Mulyani mengusulkan tafsirnya 20% itu dari pendapatan gitu ya. Nah, sampai sejauh ini banyak penolakan. Nah, saya ingin ini banyak sekali ya, ini ada berita-berita hampir semuanya memberitakan pada waktu itu dinyatakan hari Rabu, kemarin banyak tanggapan-tanggapan. Nah ini hampir seluruh media dan para pakar juga, pakar anggaran dimintai responnya, pakar pendidikan dimintai responnya gitu. Bahkan saya sendiri ditanyai respon soal terkait dengan APBN-nya, anggarannya ya, bukan pendidikannya. Nah, karena itu dalam kesempatan ini saya mengomentari yang sebagiannya sudah dikutip oleh media ya, komentar saya itu. Nah, pertama kita kembali dulu ke soal bahwa anggaran pendidikan itu adalah amanat Undang-Undang Dasar 45, pasal 31 ayat 4, jadi ketika amandemen. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, kan, jadi gitu. Juga APBD, jadi tidak hanya APBN, APBD pun harus 20%. Nah, dalam prakteknya pembantas minimal 20% itu diartikan oleh pemerintah tidak hanya untuk belanja sebenarnya. Nilainya memang atas dasar belanja ya. Misalnya tadi kita contohkan 3.000 berarti harus 600 triliun minimal. Tetapi dalam menyusun alokasinya, pemerintah itu membagi menjadi dua bagian, belanja dan pembiayaan. Jadi ada yang termasuk belanja, ada yang termasuk pembiayaan. Kita sudah pernah kajian ya, belanja itu beda dengan pembiayaan. Pembiayaan itu adalah pengeluaran, bisa bersifat penerimaan, bisa bersifat pengeluaran. Dalam hari ini pengeluaran adalah pengeluaran yang memperoleh bisa kembali di kemudian hari. Jadi ada hak. Jadi misalnya investasi itu adalah masuk pengeluaran, bukan masuk belanja. Nah, oleh pemerintah untuk mencukupi 20% selama ini itu pakai belanja dan pakai pendapatan. Sedangkan
angka penyebutnya tetap belanja. Nah, belanja itu dipakai belanja pemerintah pusat dan dipakai untuk transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat kita harus pahami nih, betul namanya anggaran pendidikan, tapi Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, setelah bersatu ya ini ya, itu hanya 15% dari, kurang lebih 15% dari total itu. Yang paling banyak 50-an% ya atau lebih, fluktuasi ya, itu ditransfer ke daerah. Ya, transfer ke daerah itu memang ada BOS, ada tunjangan guru, gaji guru daerah ya, masuk akal sih. Nah, lalu selain Kemendikbud, ada Kementerian Agama kurang lebih sekitar 8-9%. Lalu ada kementerian non-agama dan non-Kemendikbud. Intinya, anggaran pendidikan di pemerintah pusat itu tersebar dalam beberapa KL. Kemudian ditransfer ke daerah yang paling besar. Lalu ada pembiayaan. Pembiayaan itu sebagai contoh adalah misalnya ke LPDP. Dana untuk beasiswa itu ya, saya lupa singkatannya LPDP, lalu ada juga untuk anggaran kebudayaan, dana abadi kebudayaan, dan seterusnya. Nah, kita sekarang bahkan ada dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan, dana abadi perguruan tinggi. Ya ini sebenarnya terlepas dari memang itu diperlukan, tapi kaitannya sangat erat dengan upaya memenuhi 20% itu. Nah, sebagai contoh sekarang 20% dari anggaran untuk yang sedang dibahas ini RAPBN 2025 ini diusulkan kan 722,6 triliun. Karena belanjanya mencapai 3.616, jadi 20%-nya kurang lebih segitu. Itu belanja pemerintah pusat hanya 296 triliun. Transfer ke daerah 347 triliun. Nah, pengeluaran pembiayaan 80 triliun. Cuma nanti ketika kita telisik di pengeluaran pembiayaan itu, dari 80 itu, 55-nya bersifat cadangan. Jadi sebenarnya RAPBN sendiri itu belum terlalu bisa memastikan untuk apa. Cuma kan untuk memenuhi 20% tadi dipakai itu. Jadi ini memang problem serius dalam penganggaran. Nah, lalu atas dasar itu Sri Mulyani pengennya udahlah daripada susah ngitungnya, mungkin ini menurut saya ya udah dari pendapatan saja. Tetapi mari kita lihat dulu sebelum ke sana ya. Sebenarnya selama ini bagaimana sih? Nah, kita ada temuan menarik ya, selama 4 tahun terakhir ini, bahkan sejak 2019 sudah nggak terpenuhi, tetapi yang paling tidak terpenuhi 2020, 21, 22, 23, 4 tahun. Bahwa ketika dianggarkan, jadi waktu diketok sebagai APBN, dia memang 20%. Tapi setelah direalisasikan, tidak pernah mencapai 20%. Ya, nah, ini membuktikan bahwa ketika dia dialokasikan agar memenuhi 20%, memang sebenarnya sudah bermasalah sejak dalam perencanaan, itu sulit direalisasi gitu untuk memenuhi saja. Baik itu tadi di soal pembiayaan maupun di beberapa pemerintah pusat. Yang relatif habis terrealisasi itu adalah hanya transfer ke daerah. Saya ulangi, transfer ke daerah itu ada BOS, ada tunjangan guru, dan seterusnya ya. Itu habis. Maksudnya terrealisasi sesuai anggaran biasanya. Tapi yang belanja pemerintah pusat, kementerian, lembaga, enggak habis. Apalagi yang pembiayaan. Nah ini kalau kita lihat, ini salah satu yang menunjukkan memang menurut saya pemerintah dalam hal ini agak apa ya? Jadi membingungkan. Ini dua, yang satu saya ambil dari Advertorial RAPBN 2025. Advertorial itu resmi ya, dokumen yang dipublikasi oleh Kementerian Keuangan untuk semacam narasi bahwa RAPBN yang sedang dibahas ini begini loh. Untuk publik, gambarnya grafik-grafik ini. Anggaran pendidikan 722,6 triliun. Itu naik, dijelaskan nih, naik 8,7 dari APBN 2024. APBN 2024 ini naik dari APBN 2023, maaf tadi 2025 ini naik 8,7%, ini naik. Nah, seperti itulah. Cuma nanti kalau Anda jumlahkan ini, ternyata memang tidak ada keterangannya, ini adalah APBN waktu dianggarkan. Nah, ketika di dalam buku nota keuangan, ini advertorial ya, yang hanya sekitar 30-40 halaman grafik, yang di dalam buku nota keuangan, nah, di dalam buku nota keuangannya itu ada gambar yang 722,6-nya sama. Tapi yang lain-lainnya ini beda.
Kan terutama 2020 sampai 2023 yang sudah realisasi. Ini adalah realisasi. Ini kalau Anda jumlahkan dengan ini beda. Nah, angka pertumbuhannya pun jadi beda. Makanya ini seolah-olah naik pesat nih tahun 2025. Jadi saya ulangi ya. Jadi di sini pemerintah dalam hal publikasi tertentu memakai angka APBN. Dalam publikasi yang lain memakai realisasinya. Dan realisasi itu menariknya ketika kita kaitkan dengan belanja pada tahun yang bersangkutan, karena yang baru direalisasi sampai 2023 dapat angka ini. Jadi yang biru ini realisasi anggaran pendidikan, yang orange ini adalah total belanja. Perhatikan, 2019 hampir tercapai ya, 19,93%. Tetapi kesini 18,25, 17,21, 15,5, dan di tahun 2023 hanya 16,45%. Nah, ini saya tidak tahu. DPR sebenarnya sudah bersuara, 1-2 anggota DPR, tetapi kelihatannya tidak terfollow up. Ada 1-2 anggota DPR yang pernah mengutarakan ini. Ini bagaimana pertanggungjawabannya? Apakah melanggar Undang-Undang Dasar 45? Ya, kalau secara penganggaran, waktu dibuat rencana, dia memenuhi. Ketika direalisasikan, dia tidak memenuhi. Ya bisa saja ngeles ya, ini kan susah melaksanakannya. Seperti yang omongan Bu Sri Mulyani sendiri. Tetapi, kalau begitu kan berarti waktu penganggaran memang sudah ada tanda petik ya. Niat jadinya kan, bahwa ini nanti kemungkinan tidak terlaksana. Nah, jadi ini saya kira perdebatannya bukan soal perlu jadi acuan 20% ke pendapatan atau enggak, tetapi pertanggungjawaban yang sudah dilakukan selama ini apa gitu loh. Nah, ambil contoh yang paling ada angkanya. Sebenarnya setiap masalah tahun itu ada angkanya. Ini saya kutipkan dari LKPP saja nih. Yang ini waktu dianggarkan, ini di dalam laporan keuangan pemerintah pusat ya, bukan dari saya nih. 624 triliun. Ketika direalisasikan 513. Berarti kan hanya 80% dia terrealisasi. Sekaligus informasi, dari 2020 sampai 2023, anggaran pendidikan memang hanya terrealisasi di kisaran 80% dari yang direncanakan. Nah, akibatnya kan dari belanja jauh sekali dari 20%. Nah, kalau kita lihat yang transfer ke daerah relatif terrealisasi. Yang belanja pemerintah pusat tidak terrealisasi cukup baik. 249 menjadi 187. Dan pembiayaan dari 69,5 triliun yang direalisasi hanya 20 triliun. Boleh dong. Saya agak sedikit khawatir yang dianggarkan di APBN, apalagi sudah dijelaskan, 55 triliun itu adalah cadangan. Nah, dengan demikian, kita sebetulnya berharap nih, pemerintah memberikan penjelasan yang lebih presisi, alasan-alasannya, jangan cuma ngeles ya. Dan itu DPR harusnya makin bersuara ini. Ini serius banget kalau menurut saya. Apakah ini bersifat melanggar Undang-Undang Dasar 45 atau tidak yang direalisasikan oleh pemerintah ini? Nah, ketika dicoba dirubah menjadi pendapatan, masuk 20%. Kalau dari belanja nggak masuk, dari pendapatan masuk. Bagaimana mungkin ini mau peraturannya ya mau dirubah? Karena itu kita sebagai pembelajar ekonomi perlu kejelasan. Bahkan rincian-rincian ini kita mau tahu, terutama yang belanja pemerintah pusat. Itu apa saja yang anggaran pendidikan.